ingin mencicipi kuliner lokal, harus mengunjungi pasar tradisional setempat, datang ke Pasar Timur Ciai. Dulu di sini banyak petani dari gunung, membawa hasil bumi ke bawah, kemudian kuil dewa kota setempat menjadi sangat ramai. Setiap hari banyak peziarah datang berkunjung, berdoa, jalan-jalan, belanja, dan makan. Oleh karena itu pasar sementara ini semakin besar, menjadi semakin terorganisir, sampai sekarang sudah berusia 100 tahun, bangunan kayu cemara ini meski melewati banyak kebakaran, rusak karena gempa bumi dan perang. Tahun 1987 ada penambahan bangunan modern, namun jika melihat seluruh bangunan pasar, masih menjadi satu-satunya yang tersisa di kota Ciai, dengan nuansa paling kuno, dan pasar besar yang menjaga suasana tradisional. Seluruh pasar timur adalah dapur besar bagi warga Ciai. Di dalam pasar terdapat banyak kebutuhan sehari-hari warga lokal. Pasar timur benar-benar menyenangkan untuk dijelajahi, mulai dari sayuran dan daging sehari-hari, hingga perlengkapan untuk pernikahan, serta hadiah dan kue untuk persembahan dewa. Di sini semuanya bisa dimakan, bisa dilihat dan bisa dibeli, dan ada juga sup jeroan sapi paling mantap di Taiwan. Rasa lezat yang diwariskan selama 4 generasi, sudah bisa dinikmati sejak jam 6 pagi. Pagi buta di tengah pasar timur Ciai. Kedai makanan terbesar ini, ada 7-8 kelompok tamu menunggu. Para tamu yang bangun pagi, melihat 7-8 staf sedang sibuk, asap putih mengepul dari kuali besar, tercium aroma rebusan jeroan sapi, menunggu bahan selesai disiapkan. Babat mentah berubah menjadi matang, harus dibersihkan semuanya. Membersihkan kotoran di dalamnya, masih ada sisa kotoran, kerok sampai bersih, lemak juga dikerok bersih. Babat dan urat sangat rumit, direbus dulu baru dipotong. Bagian sapi segar lainnya, babat dan urat rumit direbus lalu dipotong, harus ahli memotong, ada hati usus ginjal. Begitu banyak persiapan awal staf lama datang jam 11 malam, bekerja sampai jam 6 pagi. Kuah sup tidak pakai resep, terutama karena lama direbus lama agar manisnya keluar, tanpa jamu atau bahan tambahan lain. Selesai dibersihkan tengah malam, pakai tulang besar untuk kaldu, tidak ada yang istimewa, bisa juga dibuat di rumah, hanya saja bahannya tidak sebanyak ini. Gaya santai mengenalkan hidangan lama, tertawa sendiri setelah bicara, dia Chen Hanjun, pemilik toko generasi keempat, berdiri di balik kuali besi raksasa, penuh tumpukan berbagai bagian sapi, membuatnya terlihat mungil, namun mampu memikul nama besar ini. Jeroan sangat rumit, waktu merebus tiap bagian berbeda. Setelah diangkat harus dicek keempukannya, harus dipilih setiap potong harus diraba. Ibu Chen Hanjun yang menjaga tungku, dimulai sejak usia 20 tahun, sudah 50 tahun memasak jeroan. Rekomendasi mereka untuk tamu baru, campuran daging jantung hati dan babat, serta sup jeroan berisi urat dan usus, cukup 2 mangkuk ini, sekali coba, langsung jatuh cinta. Perbedaannya adalah, jeroan kami lebih banyak dari Tainan. Di Tainan hanya irisan daging, hanya disiram dengan kuah, usus babat dan potongan daging. Sapi punya 4 lambung, kami punya hampir ke-4 lambungnya. Saya tidak bisa mendeskripsikan rasanya, tapi saya bisa makan tiap hari tanpa bosan. Memasak jeroan sangatlah sulit, waktu merebus harus tepat, agar rasa tiap bagian sempurna. Ada yang kenyal, ada yang empuk. Kuncinya bahan lokal yang segar, tidak ada bau amis sama sekali. Urat adalah bagian termahal, rasanya seperti teripang, tidak nyelip di gigi. Daging sapi dimasak setengah matang, masih terlihat agak kemerahan. Harus segera dimakan saat disajikan, bisa juga dicelup sambal, untuk menambah rasa gurih manis. Mengenai kuahnya, rasanya sangat manis dan segar. Terus-menerus disempurnakan. Dulu saat bahan masih langka, dulu ada kerupuk kulit dari lemak sapi, dimasukkan ke dalam jeroan, itu terjadi pada zaman buyut. Saat itu sapi belum banyak, orang yang makan sapi juga sedikit, rasanya pasti beda dengan sekarang. Toko ini mulai sejak tahun 1920, dia tidak ingat semua banyak detail lupa. Namun karena toko lama,
toko yang paling populer di pasar dengan antrean panjang, kenangan warga Ciai. Ada pelanggan yang makan puluhan tahun, tapi kebanyakan sudah meninggal, sudah makan sejak harga 3 perak. Ada satu teman baik kakek saya, usianya sudah 90 tahunan, masih sering datang membeli. Beberapa hari lalu dia masih datang, kadang makan bukan karena rasa, tapi karena kenangan. Jika bingung mau makan apa di Ciai, makanlah hidangan ini. Banyak warga Ciai memulai harinya di sini, tambah puas sepuasnya, hemat dan menggugah selera, sangat bernilai dan menggugah selera. Hari kerja kebanyakan warga lokal, turis datang saat hari libur. Banyak ulasan negatif yang masuk. Saya tidak menjual pelayanan. Jika kamu tidak mengantre, aku akan mengusirmu. Yang merebut makanan orang lain, yang memaksa ambil tempat duduk. Pindah harus bilang, pelanggan banyak, tidak hafal semua. Harus ada aturan, lebih baik tidak jual, pilih pelanggan cocok, tidak mau yang tidak cocok, bisa cepat capek. Ucapan dan penampilan Chen Hanjun semuanya jujur dan apa adanya. 10 tahun di Taipei, demi bisnis keluarga dia kembali untuk mengambil alih tanpa ragu, namun tidak berniat selamanya di sini. Sebagai orang lokal yang pulang, sebenarnya sifatnya tidak buruk, tidak ada layanan tambahan, justru membuat kehangatan khas lokal terasa lebih nyata. Kamu suka konten kami? Yuk, subscribe dan follow Liho TV.